baik ayat qauliyah maupun ayat kauniyah. Dalam hal ini saya akan mengambil tema yaitu setiap muslim adalah penggembala, penggembala. Nah, sebetulnya yang kemarin itu masih ada ya cara lain untuk membangun sebuah rumah di surga, tapi karena takut bosan ya jadi ambil tema yang lain. Nah, di sini dalam Sahih Bukhari yang hadis nomor ke-7178 yang Rasulullah SAW bersabda, kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi. Nah, setiap kalian adalah penggembala dan setiap kalian akan ditanya atau dipertanggungjawabkan apa yang dipeliharanya atau digembalanya. Namun ini artinya dalam arti umum ya, tapi umum ya, dari setiap ibu juga diberikan pertanggungjawaban seperti diberi uang gaji itu harus dipertanggungjawabkan itu secara umum. Nah, tapi yang saya di sini akan dibahas di sini adalah arti penggembala yang lebih khusus, yang lebih spesifik ya, yaitu penggembala maksudnya orang yang membimbing atau membawa kambing ke tegalan atau ke sabana ya untuk memakan derumputan atau dedaunan. Itu adalah penggembala. Nah, di sini terdapat dalam suatu riwayat ya yang menjelaskan hampir semua atau seluruh nabi adalah termasuk Nabi Muhammad SAW pernah bekerja sebagai penggembala. Nah, untuk apa? Untuk melatih kesabaran ya dan ketelitian di situ. Termasuk saya ya, saya juga dulu sebagai penggembala ya, Pak Kadar, penggembala, tapi sapi ya, kalau kambing di kandang, nah, dikasih makan aja. Nah, di sini fungsi penggembala yaitu mengajarkan sifat kelemahan, kelembutan, melatih kemampuan, mengayomi, merendahkan hati dan ketekunan. Beliau juga Nabi Muhammad SAW adalah penggembala dulu ya, membantu perekonomian sang paman ya Abu Thalib. Rasulullah SAW bersabda dalam suatu hadisnya yang bunyinya, ma ba'asallahu nabiyyan illa ra'a ghanama. Tidak seperti semua rasul adalah diutus ke orang itu kecuali mereka itu sebagai penggembala, gembala kambing ya, pokoknya ashabuhu. Kemudian para sahabat bertanya, wa anta engkau juga ya Rasulullah? Faqala Rasulullah bersabda, na'am, saya juga sama. Kuntu uraha ala qararita ibil ahlil Makkah, yaitu saya dulu penggembala kambingnya adalah orang Mekah agar dapat memperoleh upah. Itu Rawahul Bukhari ya, yaitu 2000 nomor 2272. Nah, jadi Nabi juga penggembala. Nabi SAW juga bersabda dalam selanjutnya itu wal faharu wal khamaru bi ahlil khaili wal
al-ibili. Nah, ada ada kesombongan ya ini biasanya ya bagi para pemilik unta dan atau kuda atau sapi ya. Itu sombongnya itu dia itu ya ke sapi itu sebenarnya suka ngamuk gitu ya, akan menjarah kebun si sapi itu, hei jangan itu, suka seperti saya itu dulu ya, suka teriak-teriak itu untuk kambing dan sudah itu teriak-teriak. Kemudian wal qadaina yaitu ahlil wabah yaitu untuk juga yang ya serta penghuni gurun suka amuk-amukan gitu ya. Wasakinatu min ahlil ghanam, tetapi bagi pemilik kambing atau yang menggembala kambing itu terdapat ketenangan ya, dia itu ya mengayomi dan sebagainya. Rahul Bukhari wa Muslim itu nomor 52. Kemudian Nabi Musa SAW masih dikit ya. Nabi Musa juga ya. Ini dalam surat Toha ayat 18 juga sebagai penggembala. Di sini qala hiya saya atau kau alaiha. Nabi Musa berkata, tokatku ini adalah aku bersandar kepadanya. Jadi dia itu sebagai tongkat, punya tongkat itu sebagai standar. Wasani biha ala ghanami, dan tongkat ini untuk merotokkan daun-daun ya, dengan untuk kambingku ya, untuk makan kambingku itu dengan daun-daun. Fiha ma'aribul ukhra, dan juga tongkat ini adalah punya keperluan lain ya, sebagai mukjizat juga ya, itu seperti membuat kami. Kemudian di sini sehingga Rasulullah Allah berfirman. Nah, ini Allah berfirman di dalam surat Yasin ayat 21, ittabi'u ma la yas'alukum ajru wa hum muhtadun. Ikutilah orang-orang yang tidak meminta upah dalam menyampaikan dakwahnya ya, meminta upah, ajran wa hum muhtadun, mereka itu orang-orang yang memberikan petunjuk. Wa hum muhtadun, yang mereka itu memperoleh petunjuk dari Allah SWT. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa sebaiknya ini ya para mubalik ya tidak meminta amplop ya. Amplopnya bukan isinya ya, bukan amplop atau isinya juga ya. Dalam berdakwah ini demi memuliakan dirinya dan menjaga keikhlasannya. Nah, itu saja mungkin. Jadi kalau memang dia pekerjaannya dari itu, mungkin ya berilah transport gitu ya. Itu saja mungkin, ini udah saya itu hanya yang benarnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala, yang salahnya adalah kesalahan saya sendiri, mohon dimaaf. Aku lupa liada, astagfirullah wa lakum, billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.